Presenting. Halo semua. TikTok sekarang bisa lihat kayak Jum tinggi healthy life. Jadi aku cut. Hai. Halo semua. Hai. Hai, Halo, perkenalkan aku Mahimana Raiswari. Aku Raffi. saya Raud. Nama aku Diandra. Nama saya Ronald Anton. Aku Vika. Saya Artorius Pinung. Nama aku Dinda. Aku Rani, aku dari Islam. Agama saya Hindu. Agamaku Kristen, Protestan. Agamaku Katolik. Agama saya itu Buddha. Ya, jelas penting dong. Penting dong. Penting dong. Penting dong. Toleransi itu penting banget bagi aku ya. Bagi aku loh. Itu tergantung sih. Kalau di lingkunganku sendiri sih nggak masalah ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri kalau di luar sana banyak kasus tentang toleransi yang kurang gitu di Indonesia kita. Terbukti dari banyaknya berita-berita ricuh antar agama. Cuma kadang masih ada oknum yang mencoreng nama agama gitu. Bisa jadi. Jelas salah satu penyebab. Ya karena di Indonesia tuh juga banyak orang yang sumbu pendek. Iya. Mungkin gara-gara itu jadi ada kesalahpahaman gitu. Bilang dari agama dulu ya. Nah ya, aku sebenarnya dari agama Katolik sama Kristen itu kan sama-sama menganut Tuhan Yesus ya. Itu kenapa kok beda gerejanya gitu loh? Kenapa nggak satu gereja? Kenapa? Cara berdoanya itu berbeda gitu. Kenapa orang-orang menggeneralisasi kalau orang Islam itu adalah teroris gitu? Karena banyak kan pembunuhan dengan atas nama agama. Kalau agama Islam sendiri yang pertama itu kenapa setiap sholat yang jadi imam itu wajib laki-laki. Dan kalau sholat itu kan biasanya ada penyekat nih antara laki-laki dan perempuan, itu kenapa gitu. Untuk agama Buddha, cara beribadahnya itu gimana? Ada bingung. Kenapa agama Buddha itu tidak bisa makan daging gitu. Biasanya itu kalau di tepi-tepi jalan itu kayak ada sesajen gitu yang biasanya itu untuk sembah apa? Untuk Hindu sendiri ada di nama-nama mereka gitu. Itu namanya Iketut Putra, terusnya Nimade. Aku belum ngerti gimana sistemnya gitu. Kenapa ada nama kayak gitu? Aku Hindu itu masih belum terpecahkan soal kenapa mereka harus pakai sistem kasta ya. Karena sebagai masyarakat humanis, semua itu setara. Sedangkan di Hindu itu mereka memandang kasta-kasta, jadi kayak nggak setara. Untuk agama Buddha dan Hindu, mitologi terkait dewa-dewanya menarik untuk dipelajari. Kenapa ibadah orang Kristen itu kayak konser gitu, dibuatnya teriak-teriak, pakai band segala macam. Kenapa agamanya bisa jadi kayak profesi gitu? Yang disatukan oleh Tuhan nggak bisa disatukan oleh manusia. Aku sebut itu oknum sih. Kalau di Brahmana itu dia Tentang kehidupan adalah penderitaan. Gereja HKBP, gereja Wajib banget dong, karena sholat itu salah satu rukun Islam. Kalau tidak menjalankan ya dosa. Jadi kalau ketika kita di akhirat besok yang dihisap yang pertama kali itu sholat. Salat 5 waktu kan pedoman hidup kita. Jadi kalau kita nggak ngejalan kita dosa. Tergantung dong, kamu menjalaninya dengan sepenuh hati atau tidak. Aku sendiri sih enggak, karena aku sehari-hari menjalanin itu ya kayak biasa gitu. Di Islam memang kalau setahu saya memang banyak dan ketat juga, seperti tidak boleh NATO, tidak boleh yang haram-haram dan sebagainya. Itu kalau menurut saya memang banyak sih. Aku sebut itu oknum sih, karena Islam itu kan mengajarkan tentang perdamaian ya. Kalau setauku mereka itu cuma mengatasnamakan Islam. Menurutku Islam itu nggak ada teroris. Yang teroris itu bukan Islam. Jadi tidak ada Islam yang teroris. Islam nggak pernah ngajarin.
Benar. Setiap lukisan itu kalau misalnya makhluk hidup tuh punya nyawanya gitu loh. Nggak boleh, apalagi kita yang gambar, kita yang menggambar menyerupai makhluk hidup seperti kita menggambar karakter manusia gitu. Sebenarnya kita nggak dibolehin. Kalau setahu saya selayaknya menghidupkan, Tuhan menghidupkan kita, menciptakan kita gitu. Jadi kita nggak boleh menggambar seperti itu, melukis. Bukan patung disembah, cuman simbolik. Perwujudan Allah. Apa sih media dong kayak perantara kita buat beribadah gitu loh. Perantara aja sama media biar kita berdoa tuh melihat Allah gitu loh. Menurut aku bedanya Katolik sama Kristen itu cara beribadahnya, cara berdoanya. Cara ibadahnya sama beberapa ajarannya. Bunda Maria tuh kayak disucikan banget gitu loh. Kalau di Kristen kayak nggak terlalu gak sih? Katolik tuh ada sakramen. Kalau di Kristen nggak ada. Terus Katolik itu dia mempercayai Tritunggal Maha Kudus. Kalau di Kristen enggak. Nggak setuju. Tuhannya ada 3 gitu, nggak dapet kayak apa ya, Tritunggal gitu loh. Mereka tuh satu sebagai Tuhan kita gitu. Ada 3 perwujudan. Allah, Yesus, Roh Kudus. Enggak. Setahu saya itu anggurnya nggak ada alkoholnya. Dikit kok. Terus emang nggak bikin mabuk juga. Terus itu kan juga sebagai apa ya, kayak simbolis dari darah Kristus gitu loh. Nggak pantang sih untuk bercerai. Soalnya itu udah ada di hukum kanoniknya Katolik. Soalnya kayak yang disatukan oleh Tuhan nggak bisa dipisahkan oleh manusia. Keren, gokil. Alasannya adalah kalau misalnya kita menyembah Tuhan itu kita memang harus penuh dengan sukacita. Tapi ada di beberapa ibadah memang dia ibadahnya kayak ibadah yang duka cita itu mungkin nggak konser-konser banget gitu. Mungkin biar kayak tidak terlalu canggung. Kristen bukan sepenuhnya semua mengadakan sedemikian karena ada agama yang seperti HKBP, gereja HKBP, gereja GKPI ataupun gereja-gereja yang betul-betul mengadakan tata tertibnya itu formal dan ada juga yang informal. Akan tetapi bagi mereka yang merayakannya dengan meriah, mungkin itu adalah salah satu perwujudan mereka sebagai mereka hamba Tuhannya yang sukacita gitu. Banyak sih, banyak. Cara berdoa kalau Kristen kan langsung gini nih, kalau Katolik itu sebelum berdoa itu atau sesudah berdoa dia harus buat tanda salib dulu gitu. Pendetanya atau pemimpin umatnya itu boleh nikah. Sedangkan kalau Katolik itu kayak pastor nggak boleh nikah dan suster itu juga nggak boleh nikah. Perbedaan dari Kristen dan Katolik sebenarnya tidak begitu jauh, akan tetapi ada perbedaannya. Salah satunya yaitu di kitabnya. Kitabnya itu ada perbedaan meskipun maknanya sama. Lalu yang kedua ada puasanya yang berbeda di agama Katolik dan juga di agama Protestan. Lalu juga ada larangannya yang berbeda juga, hukum Tauratnya. Ya nggak boleh. Karena kalau di Alkitab dibilangnya terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Sebenarnya kalau dibilang nggak boleh itu memang setiap agama pastinya nggak menyarankan. Tapi kan kembali ke pribadi seseorang untuk menanamkan itu gitu. Kan kita itu belajar untuk bagaimana sih nanti kita masa depan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita keterusan sampai kita menikah itu akan sulit untuk melupakan gitu. Jujur tuh itu tuh setauku ya, itu tuh bukan Hindu tapi Bali. Cuma karena Bali itu kan kentalnya sama Hindu kan, jadi kayak oh kamu namanya Bali ya, pasti Hindu, pasti kayak gitu. Tergantung daerah masing-masing, tapi khususkan lagi untuk di Bali biasanya. Penamaan dalam agama Hindu itu berdasarkan urutan lahir dan juga kasta-kasta. Nama depan itu diawali pertama kalau orang tersebut berkasta, biasanya kastanya dulu, baru berdasarkan dia anak keberapa di keluarganya. Itu biasanya untuk nama depan di Bali khususnya. Karena agama Hindu udah ada sebelum adanya Pancasila, dan itu ya makin kesini itu nggak begitu ngaruh kok ke kehidupan sehari-hari. Soalnya itu cuma buat pengklasifikasian berdasarkan pekerjaan aja. Dalam ajaran agama Hindu itu udah dikelompokkan, ada kasta-kastanya sesuai dengan mata pencarian gitu loh sama kasta sosialnya. Jadi meskipun ada kasta, kita tuh tetap nggak membeda-bedakan, jadi tetap sejalan. Sebenarnya boleh atau tidak bolehnya menikah dengan beda kasta itu tergantung keputusan dari masing-masing keluarga sih. Tapi kalau apabila
beberapa udah ada fleksibel, tapi kalau apabila menikah sama beda kasta tuh ada istilahnya kalau di Bali namanya nyerot, turun kasta gitu. Misal yang dari ide bagus nikah dari yang sudra, nanti misal yang cewek dari sudra dia tetap ide bagus, namun kalau yang cowok dari sudra, yang cewek ini ide ayu, nanti yang cewek ikut ke sudra gitu. Ya tuh gak nyembah patung ya. Kita tuh nyembahnya tuh ya nyembah Tuhan, cuma kita mungkin lebih ke simbolik ya. Simboliknya tuh patung. Jadi kalau dalam agama Hindu itu bukan menyembah patung, tapi patung itu jadi media buat kita gitu loh. Itu bukan menyembah patung, patung itu sebagai media, sebagai wujud Tuhan kita lah kayak. Kalau sesajennya itu menerapkan ajaran yatnya, intinya berkorban, memberikan sesuatu sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhannya cuma satu. Kalau Tuhan kita sebut Ida Sang Widya, cuman itu ada manifestasinya lagi. Bukan Tuhan, sebetulnya dewa. Kalau dewa untuk binatang apa, dewa untuk tumbuh-tumbuhan apa, makhluk hidup doang, kayak dewa angin, dewa air, kayak gitu. Istilahnya tidak menyembah tidak menyembah berhala, cuma untuk acuan saja. Jadi sebenarnya kalau kita di agama Buddha itu sembahyang itu nggak harus ada patungnya, karena di patung Buddha itu hanya sebagai simbolik biar kayak kita bisa menghayati aja gitu. Terus untuk sesajen-sesajennya biasanya kayak air, dupa itu punya maknanya tersendiri. Air itu melambangkan hujan gitu. Di agama Buddha itu ada kepercayaan tidak menyakiti hidup ya. Jadi bukan hanya kayak menyakiti makhluk hidup secara langsung. Dalam agama Buddha ada 5 sila dosa terbesar. Ya, salah satunya itu jangan membunuh. Nah, membunuhnya itu mau hewan gitu ataupun manusia. Ya, karena untuk meninggalkan hal duniawi. Gunanya rambut botak itu biar kayak mereka melepas dari nafsu ingin berdandan gitu. Iya, bisa dibilang iya. Karena kita agama Buddha mempunyai 31 alam. Nah, kalau kita masih ada di dalam salah satu alam di situ, kita masih disebut masih menderita, masih ada duka. Jadi, misalnya nih, kita hidup selalu ada duka kan, tidak selalu bahagia. Buddha ini sudah tidak ada di 31 alam tersebut ya. Jadi dia udah capai kebahagiaan tertinggi. Nah, dan kebahagiaan tertinggi itu susah memang. Banyak jalan. Itu aja tidak bisa melaksanakannya semuanya. Apalagi kami sebagai umat Buddha yang biasa aja. Memang kami menganggap penderitaan, memang kehidupan adalah penderitaan. Kalau ketuhanan dari agama Buddha itu istilahnya itu yang tidak dilahirkan, tidak diciptakan, tidak dijelmahkan, dan yang mutlak. Kalau di Indonesia sebutannya beda, tapi untuk di Indonesia itu sebutannya sangat beda. Seberapa toleransi saya? Mau jawab 10, tapi pokoknya aku 8/10 lah. Maaf ya, nggak bisa sampai 10. Kalau dalam diriku sendiri aku berani mengrate 9,5/10. 9/10. 9/10 karena aku merasa aku sudah bertoleransi. Aku 8,9. 10/10 dong. Toleransi itu penting. 8. Kalau aku jawab 10 terlalu sempurna. Ya 10, karena kita harus toleransi. 10. 10 dong. 9 kayaknya sih, 9. Kalau aku pribadi nge-rate sih udah 9 ya. 10. Karena sejauh ini aku nggak pernah buat konflik atau masalah sama agama lain yang terkait sama kepercayaan mereka. Menurut saya sudah 10 sih sekarang. Berapa ya? Mungkin 8,5. 8/10. Karena aku merasa masih bisa menghargai orang yang berbeda agama kok. Tempat yang saya dari besar itu tinggal itu agamanya itu bervariasi. Jadi saya itu toleransi saya itu Mungkin bisa 8/10 lah. 7. Suka bercandain agama lain ya. Maaf ya. 10 ya. Orang gak peduli aja sama agama-agama ini.